Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini 1 Desember 2021 kita bertemu kembali pada mata kuliah tes dan non-tes BK. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas fokus pada materi non-tes BK. Oke, sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat dan nanti akan saya lanjutkan melalui materi berbasis makalah ya. Nah, materi non-tes BK ini ada 5 poin yang paling utama, yaitu pada alat non-tes BK observasi, wawancara, angket, autobiografi, dan sosiometri. Kelima aspek atau kelima non-tes BK ini sering kita gunakan untuk menjadi bahan dari konseling yang akan kita lakukan kepada siswa. Selain untuk materi konseling, data konseling siswa ini juga digunakan dalam penelitian-penelitian di studi kita S1, yaitu skripsi ya, tesis gitu, juga menggunakan observasi dan wawancara. Bahkan pada kegiatan terapi psikologi, sebelum melakukan terapi itu juga ada namanya observasi dan wawancara kepada klien. Nah, ini tentu sangat penting kita gali, kita gunakan untuk klien supaya kita dalam memberikan solusi-solusi terapi atau konseling itu berbasis data yang kuat atau datanya banyak, kuat ya, selain menggunakan data tes tentunya. Oke. Baik, observasi menurut beberapa ahli, menurut Pauline Young, observasi adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja, terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu. Kemudian menurut Sevilla, observasi atau pengamatan dalam arti sederhana merupakan proses di mana peneliti melihat situasi dari penelitian. Untuk metodenya harus sesuai dengan yang digunakan pada penelitian yang berupa pengamatan interaksi atau kondisi dari belajar mengajar, tingkah laku, dan juga interaksi dari kelompok. Sedangkan menurut Widyoko, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Jadi kesimpulannya bahwa observasi itu adalah suatu rencana ya, terencana yang dilakukan terencana sistematis untuk mengungkap data yang terkait dengan penelitian. Jadi harus disusun dengan rapi. Sebelum melakukan observasi, maka Anda harus membuat panduannya dulu. Nah, dalam panduan-panduan observasi itulah yang kita gunakan untuk melakukan observasi sehingga sesuai dengan tujuan utama yang akan kita gali dalam observasi tersebut. Tujuan observasi yaitu mempelajari setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, dan orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Maksudnya adalah bahwa dalam observasi kita juga akan belajar untuk menjelaskan, menarasikan sebuah alur kejadian yang telah kita observasi. Jadi setelah kita observasi, kita akan membuat cerita, alur cerita, bagaimana kejadian awalnya, sebab akibatnya, sehingga klien mengalami hal-hal yang dialami saat ini gitu ya. Sehingga kita harus memiliki kemampuan dalam menarasikan atau membuat tulisan gitu ya. Nah, ini kemampuan kita berbahasa Indonesia. Kemudian mendeskripsikan makna kejadian yang dilihat dari perspektif Anda ketika mengamati sesuatu dengan melakukan observasi. Jadi dideskripsikan tuh makna dari observasi itu apa ya, hikmahnya atau sisi positif dan negatifnya. Tentu data observasi ini tidak kita dapatkan dari data tes kemungkinannya gitu ya. Jenis-jenis observasi ya ada 3 yang secara umum ya, yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu observasi partisipan yang merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya
pengamat yang terlihat secara langsung dan aktif dalam objek. Jadi observer, Anda sebagai observer itu terlibat langsung menyatu dengan klien yang kita amati. Contoh observasi di kelas bahasa Inggris atau kelas BK, maka Anda sebagai observer juga masuk ke dalam kelas itu, berkomunikasi dengan siswa, duduk bareng siswa di ruangan sama di waktu yang sama. Nah, ini disebut observasi partisipasi. Kemudian observasi sistematis. Observasi sistematis merupakan kegiatan observasi berkerangka atau telah ditentukan terlebih dahulu kerangka-kerangkanya dalam observasi. Sebelum memulai kegiatan observasi, biasanya terdapat faktor-faktor atau parameter yang akan diobservasi, gitu ya. Nah, jadi ini lebih kepada perencanaan sistematisnya. Nanti dalam observasi itu biasanya Anda sudah tahu ini apa yang akan dilakukan, kerangkanya, bagaimana tekniknya, gitu ya. Jadi observasi ini biasanya sering digunakan untuk di lapangan. Contoh Anda mengobservasi pasar, di pasar ya, kegiatan di luar gitu. Nah, itu. Kemudian observasi eksperimental, yaitu merupakan observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji atau meneliti objek-objek tertentu. Nah, ini hampir sejenis dengan sistematis. Cuma eksperimental ini langsung kepada kita tidak berpartisipasi langsung ya. Jadi observer atau partisipan atau klien itu tidak mengetahui kalau kita amati atau kita nilai dalam observasi. Nah, kita bisa memilih, Anda bisa memilih salah satu dari ketiga jenis observasi ini, mau terlibat langsung dengan klien atau tidak, atau samar gitu ya, seperti itu. Ciri-ciri observasi yang baik itu pertama objektif. Jadi apa yang Anda lihat, Anda amati itu dicatat sesuai yang Anda lihat, Anda amati, bukan berdasarkan subjektivitas pemikiran Anda, walaupun Anda harus memiliki kemampuan dalam menarasikan gitu ya. Kemudian faktual, sesuai dengan fakta yang ada, karena itu nanti hasil observasi itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya, bahwa yang Anda amati itu benar adanya. Sistematis, terencana, kemudian ada panduan observasinya, hasilnya dapat dibuktikan, sehingga ketika Anda mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang di pasar itu, pasar pagi itu jam 3 pagi sudah banyak yang datang, ramai jualan. Nah, itu nanti akan dibuktikan oleh orang lain, benar nggak jam 3 pagi udah ramai. Ini contoh sistematis ya, sehingga apa? Terbukti, berarti itu bisa terbukti ilmiah. Kemudian disajikan menarik melalui kalimat bahasa laporan hasil observasi. Nah, ini ya, kemudian harus berbobot dan berkualitas. Berbobot dan berkualitas itu bisa dibuktikan secara langsung, kemudian ada kerangka acuannya, sistematis, dan bisa dilakukan penilaian gitu ya, secara statistik tentunya gitu, dipadukan dengan hasil tes dan teknik-teknik yang lain. Menentukan tujuan observasi dengan rumusan W4H1. W itu apa? What, apa yang akan diamati. Jadi sebelum Anda mengobservasi itu harus jelas dulu apa yang akan Anda amati ya, perilaku apa gitu ya, kemudian apa saja yang harus diamati, apakah satu objek atau dua objek atau banyak objek gitu. Jadi harus jelas apa yang akan diamati, diobservasi, karena itu terkait dengan tujuan yang akan dicapai dalam observasi. Yang pertama, who, siapa yang akan Anda observasi, siapa yang diobservasi, siswanya, gurunya, cara belajarnya, atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Kalau di kampus, apakah dosennya, mahasiswanya, mahasiswa jurusan apa, semester berapa. Nah, itu ya, jadi harus detail dan jeli atau secara spesifik gitu ya, who-nya itu. Kemudian where, di mana lokasi observasi itu, apakah di kampus, di indoor, di outdoor, atau di jam-jam tertentu gitu ya. Nah, ini harus ditentukan juga dalam rumusan atau panduan observasi. When, kapan akan dilakukan observasi, apakah siang hari, pagi hari, malam hari,
atau dilakukan. Oke, kita lanjutkan observasi ke panduan observasi ya, atau menentukan tujuan observasi. Selain when, kapan akan dilakukan, maka selanjutnya adalah who. Bagaimana cara observasi? Teknik observasi apa yang akan dipilih? Partisipan, sistematis, atau eksperimental. Nah, ini juga harus ditentukan. Ketika kita sudah menentukan dari rumusan observasi ini, maka observasi yang akan kita hasilkan akan valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan tujuan yang akan diambil atau tujuan yang akan diperoleh gitu ya. Gitu. Oke, ini adalah contoh laporan atau panduan observasi gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kolom, ada nomor, tingkah laku, observasi, waktu observasi ya, observasi ke tanggal, keterangan. Nah, panduan itu ada di 2 kolom, nomor dan tingkah laku. Jadi nomor, tingkah laku, dimensi, indikator, ini adalah panduannya. Jadi nomor 1 dimensi menggambar, indikatornya memegang pensil, contoh ya, menggunakan pensil, membentuk dasar-dasar gambar ya. Ini adalah dimensi, ini adalah yang kita amati, indikator ini aspek-aspeknya itu ya. Jadi yang kita amati itu apa aja. Di pertemuan pertama nanti kita buat centang, boleh penilaian, boleh centang ya. Jadi ini memegang pensil dengan benar 2 kali, 1 kali, ini 3 kali, keterangannya nanti disimpulkan. Jadi ini cara membuat contoh ya, contoh cara membuat panduan dan laporan observasi. Nanti dari hasil ini kita buat narasinya, jadi disimpulkan gitu ya. Jadi selama observasi 2 minggu atau 3 minggu ya, atau sebulan, bahwa si X atau klien X itu mampu menggambar dengan baik, mampu mewarnai dengan nilai cukup memadai. Jadi nanti itu bisa menjadi panduan kita dalam melakukan konseling, salah satu alat dalam konseling kita. Oke, baik. Selanjutnya ini tugas untuk teman-teman semuanya ya. Tugasnya perhatikan dengan seksama ya. Buatlah makalah contoh hasil laporan observasi penelitian-penelitian yang sudah ada, diutamakan diambil dari jurnal ya. Kemudian makalah diketik dan dikumpulkan ke email saya, maksimal 3 Desember pukul 17.00, supaya tidak terlambat, kerjakan sekarang itu lebih baik ya. Nah, supaya nilai tugas sempurna, maka kumpulkan tugas lebih awal, jangan sampai overtime atau di akhir-akhir gitu ya, karena itu nanti akan tertumpuk dengan tugas mata kuliah yang lain ya, sehingga biasanya kalau terlambat tuh penilaiannya juga terakhir gitu. Nah, jadi Anda di tugas ini mencari laporan-laporan observasi hasil penelitian orang lain gitu ya, cari, kemudian disusun di makalah, dikumpulkan. Ini minimal 3 laporan observasi ya, 3 laporan observasi, kalau bisa observasi sistematis, observasi eksperimen, dan observasi partisipan. Kalau bisa itu lebih baik, kalau tidak yang Anda pahami, yang Anda dapatkan. Jadi mengumpulkan hasil laporan-laporan observasi penelitian lain, khususnya terutama yang ada di jurnal. Itu saja pertemuan online kita hari ini. Nanti akan kita lanjut diskusi di WA jika ada pertanyaan. Mari kita akhiri kuliah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Anda untuk absen online di grup ya, untuk absensi, input absensi saya di e-akademik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.